Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 4 pada mata kuliah Desain E-Learning yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Aldi Abdel Asri, Anda Hamidah, Hadia Zahra, dan juga ada Firos Hirzi. Pada kesempatan kali ini, kami semua akan menjelaskan mengenai penerapan redundansi. Apa itu redundansi? Redundansi merupakan istilah teks berlebihan pada slide presentasi. Menurut teori kognitif multimedia, menambahkan teks berlebihan atau redundansi ini pada layar presentasi multimedia dapat membebani saluran visual. Dengan demikian, seseorang akan belajar lebih fokus ketika teks pada layar yang berlebihan tadi ditiadakan. Selanjutnya, mengapa perlu redundansi? Nah, beberapa orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Terkadang menambahkan teks pada slide presentasi dapat membuat seseorang mudah untuk memahami materi, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip redundansi. Dengan demikian, dalam memaksimalkan pengetahuan peserta didik, perlu menambah teks berlebih atau redundansi pada slide presentasi tersebut. Bagaimana menerapkan prinsip redundansi? Prinsip redundansi merupakan sebuah prinsip media pembelajaran yang mengusulkan bahwa siswa dapat belajar lebih baik ketika informasi yang sama tidak disampaikan dengan format atau saluran yang berbeda. Nah, prinsip redundansi ini terbagi jadi dua, yaitu jangan menambahkan grafik di layar teks narasi dan pertimbangkan menambahkan teks di layar ke narasi dalam situasi khusus. Prinsip redundansi terbagi menjadi dua. Pertama, prinsip redundansi 1 yaitu jangan menambahkan grafik di layar teks narasi. Untuk menghindari penyusunan kursus e-learning yang berisi teks berlebihan atau redundansi pada layar yang disajikan bersamaan dengan grafik dan narasi. Alasannya adalah karena pembelajar mungkin terlalu memperhatikan teks narasi sehingga mereka kurang memperhatikan grafik yang terlampir. Misalnya dalam menyajikan slide presentasi tidak disarankan grafik dan narasi yang tidak menjelaskan isi grafik tersaji pada slide yang sama, karena pembaca cenderung akan fokus pada teks daripada grafik. Kedua, prinsip redundansi 2 yaitu pertimbangkan ketika menambahkan teks di layar ke narasi dalam situasi khusus. Prinsip kedua ini merupakan solusi ketika prinsip redundansi tidak membebani pembelajar. Contohnya seperti tidak ada presentasi gambar, misalnya ketika layar tidak berisi grafik. Pelajar yang memiliki gaya belajar visual harus menggunakan kognitif yang jauh lebih besar untuk memahami teks lisan daripada teks cetak. Sebaiknya hanya menampilkan beberapa kata kunci pilihan yang disajikan di samping elemen dalam grafik yang dijelaskannya. Selanjutnya, ada alasan psikologis untuk pengecualian pada prinsip redundansi. Pengecualian utamanya terjadi ketika dalam situasi khusus di mana teks di layar presentasi tidak menambah tuntutan pemrosesan pemahaman pembelajar. Contohnya, presentasi pembelajaran hanya terdiri dari kata-kata yang diucapkan tanpa grafik seperti yang ada di podcast. Bukti untuk menyertakan teks pada layar yang berlebihan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat prinsip redundansi. Yang pertama, ketika pesan pembelajaran menyertakan grafik, jelaskan grafik tersebut dengan narasi saja, jangan menambahkan teks berlebihan di layar. Yang kedua, e-learning tidak boleh menambahkan teks pada layar yang berlebihan, yaitu ketika kata-kata yang sama yang diucapkan, atau saat memperhatikan teks dapat mengganggu pembelajar untuk melihat grafik penting yang sedang disajikan di waktu yang sama. Kita harus bisa mengetahui situasi di mana prinsip redundansi ini tidak berlaku, termasuk ke dalam jenis pembelajar, materi, dan metode presentasi yang tidak menimbulkan efek redundansi. Nah, ketika seorang pembelajar ini adalah orang asing atau memiliki pengetahuan awal yang sangat rendah tentang materi yang akan diajarkan, lalu materinya ini sulit serta presentasinya ini lambat, maka penambahan teks ekstra di layar bersamaan dengan narasi audio itu bisa sangat membantu. Hal ini memungkinkan peserta membaca teks tanpa gangguan. Apa yang harus ada di dalam e-learning? Yang pertama ini adalah grafik. Grafik ini dijelaskan dengan kata-kata yang disajikan dalam bentuk narasi audio. Nah, penjelasannya ini secara lisan, bukan dengan narasi yang bersamaan dengan teks yang berlebihan. Lalu yang kedua ini ada label teks pendek yang diperluas dengan penjelasan secara lisan. Lalu yang ketiga ini ada teks di layar dapat dinarasikan saat layar itu tidak menyertakan grafik. Lalu yang terakhir itu ada visual, dijelaskan oleh teks pada layar saat audio itu mati. Nah, ketika bahasanya itu challenging, maka kata-kata disajikan dengan teks. Implikasi yaitu saat membuat presentasi multimedia berisikan animasi yang bernarasi padat, maka jangan menambahkan teks on screen yang hanya mengulang kata-kata dari dalam narasi tersebut.
sehingga penempatan prinsip-prinsip multimedia dengan berbagai format penyajian pesan di dalamnya itu harus dilakukan dengan teori-teori tentang cara manusia belajar. Sekian pemaparan tentang materi penerapan prinsip redundansi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.